Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 36. Semuanya terungkap. Daichi dan Mia pergi ke London. Kaiya tak bisa ikut karena suaminya tak mengizinkannya pergi. Sejak menikah, Kaiya seakan terkurung di dalam rumah. Sementara itu Jiro memilih tak ikut. Entah mengapa ia tak suka dengan keputusan Daichi kali ini. Hotel apa ini? Gerutu Mia saat Daichi dan dirinya memasuki sebuah bangunan yang katanya adalah hotel. Hotel ya hotel. Sudah jangan menggerutu. Aku tidak menggerutu, aku hanya bertanya, ujar Mia yang merasa tak terima dengan kondisi hotel di mana mereka akan menginap. Dengan kamu bertanya saja, itu artinya kamu sudah menggerutu, kata Daichi. Setelah Daichi mendapatkan kunci kamar hotel mereka, mereka pun masuk ke dalam kamar. Kamarnya terlihat bersih, tapi sangat kecil menurut Mia. Ia merasa statusnya sebagai istri pengusaha tiba-tiba saja jatuh. Bagaimana aku bisa berfoto dan membagikannya di media sosial? Bisa-bisa aku hanya akan diejek, gumam Mia. Cepat rapikan barang-barang kita, setelah itu kita langsung ke rumah sakit. Aku sudah menghubungi seseorang di sana yang akan membantu kita, kata Daichi. Bisakah kamu bersabar sedikit? Aku perlu istirahat. Sejak tadi kerjamu hanya memerintah ini dan itu tapi tak melakukan apapun, kata Mia. Kamu mau mulai melawanku hah? Ini semua adalah rencanaku, hasil pemikiranku. Jika tak ada aku sejak dulu, kalian sudah hidup menggelandang di jalan. Mengerti? Cepat bereskan, setelah itu kita berangkat, kata Daichi yang kemudian duduk di salah satu kursi yang disediakan dan memainkan ponselnya. Mia berdecak kesal, tapi ia tetap melakukan semua yang diperintahkan oleh Daichi. Ia juga tak ingin hidup miskin apalagi jadi terlunta-lunta di jalanan. Memikirkan hal itu saja membuatnya bergidik ngeri. Logan mengantarkan Vanilla ke bandara. Begitu cepatnya Vanilla memutuskan untuk pergi, padahal rencananya, dirinya lah yang akan pergi terlebih dahulu untuk menemui Alina. Kemana kamu akan pergi, Sun? Tanya Logan. Ke benua Asia. Banyak negara di sana. Beritahu aku di mana persisnya, agar Daddy dan Mommy tak khawatir padamu, ujar Logan. Aku akan pergi ke Jepang. Banyak yang mengatakan bahwa di sana sepi, cocok untuk menenangkan diri. Apa kamu sudah mengingat sesuatu tentang dirimu? Tanya Logan lagi. Ada sedikit ketakutan juga di dalam diri Logan jika Vanilla sampai pergi meninggalkan keluarga Ruiz. Itu berarti akan ada kesedihan untuk kesekian kalinya bagi mereka. Logan sendiri sudah menganggap Vanilla sebagai adik kandungnya sendiri. Flashback on. Vanilla jatuh terhempas ke bawah, ke atas permukaan laut. Ia merasakan sakit yang amat sangat hingga ia langsung tak sadarkan diri. Sayup-sayup ia mendengar suara orang sedang berbicara, membuatnya membuka mata sedikit demi sedikit. Kita harus kembali ke New York, Locke. Apa yang terjadi? Salah seorang detektif yang kita sewa mengatakan bahwa ia menemukan keberadaan Alina. Benarkah? Logan sangat senang mendengar kabar yang diberikan oleh sahabatnya, Finn. Itu yang mereka katakan. Lalu bagaimana dengan gadis ini? Tanya Finn. Bawa dia dulu, Finn. Kita tak mungkin membiarkannya begitu saja. Sekalian kamu tanya dengan detail pada detektif itu, lokasi pasti di mana Alina berada. Aku tak ingin kita membuang-buang waktu, ujar Logan. Baiklah. Saat itu Vanilla dibawa oleh Logan menuju mansion miliknya. Ia diperiksa oleh seorang dokter yang bernama Richard. Siapa namamu? Tanya dokter tersebut saat Vanilla sadar. Aku. Vanilla terdiam sesaat. Jika ia mengatakan siapa dirinya, tentu mereka akan langsung mengembalikannya.
Bukankah ia sudah berjanji pada Ryu untuk pergi selamanya dan tak akan pernah muncul kembali di hadapan keluarga Smith? Aku siapa? Tanya Vanilla pada Dr. Richard. Dokter tersebut menghela nafasnya hingga ia memberitahukan diagnosanya pada Logan. Flashback off. Aku hanya menginginkan ketenangan, Kak. Sebelum aku harus menghadapi pusingnya kuliah di semester depan lagi. Dan untuk ingatanku, mungkin ada sesuatu yang tak ingin kuingat di masa lalu hingga membuatku masih tak mengingat apapun, kata Vanilla. Logan mendekap Vanilla dengan erat, kami akan tetap menyayangimu meskipun nantinya kamu telah mengingat sesuatu. Bagi kami, kamu akan tetap menjadi Sunny Ruiz, putri bungsu keluarga Ruiz. Vanilla menatap Logan dan memeluknya erat. Di sudut mata Vanilla sudah ada air yang menggenang, yang akan dengan mudahnya jatuh jika ia mengedipkan mata. Aku juga sangat menyayangimu, Kak. Aku juga menyayangi keluarga Ruiz. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang kalian berikan padaku. Nikmati liburanmu dan kembalilah dengan penuh keceriaan seperti sebelumnya. Logan tersenyum kemudian mengecup-ucup kepala Vanilla. Vanilla pun melangkah masuk ke counter check-in. Ia kembali menoleh ke belakang dan melihat Logan masih berdiri di sana menunggunya. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu, Kak. Beruntung bertemu dengan keluarga Ruiz, gumam Vanilla. Ryu menatap Robert dan Sylviana yang kini berada di samping tempat tidurnya. Mereka sangat senang melihat Ryu sudah sadar, harapan mereka seperti telah dikabulkan. Dad, Mom, panggil Ryu dengan lirih. Mengapa kamu tak pernah mengatakan ini pada Mommy? Apa Mommy tak berarti bagimu? Tanya Sylviana. Mom, maafkan aku. Aku hanya tak ingin menyusahkanmu. Aku banyak bersalah pada kalian, kata Ryu. Ya, kamu memang salah. Kamu salah karena menganggap kami orang lain. Kamu salah karena merasa hal ini mampu kamu atasi sendiri, kata Sylviana dengan rasa kecewa. Maafkan aku, Dad, Mom. Aku. Sekarang beristirahatlah. Dad akan memastikan kamu sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula, kata Robert. Aku tidak layak untuk itu, kata Ryu dengan lirih. Tidak layak. Siapa yang mengatakan itu padamu? Ryu menghela nafasnya pelan. Ia ingin mengatakan semuanya, semua kebenaran yang ia pendam di dalam hatinya selama setahun belakangan ini. Kebenaran yang justru membuatnya tersiksa seorang diri. Namun, tetap terselip keraguan yang membuatnya takut kehilangan pria dan wanita di hadapannya ini. Tak ada, aku memang tidak layak untuk mendapatkan kesembuhan. Lebih baik aku pergi menyusul keluargaku, kata Ryu. Ryu, kata Sylviana dengan nada yang sedikit meninggi, Mommy tak suka mendengarmu mengatakan hal seperti itu. Apa kamu sudah tak ingin bersama dengan kamu lagi? Atau kami melakukan kesalahan padamu? Kalian pasti akan membenciku kemudian meninggalkanku setelah tahu apa yang terjadi. Batin Ryu. Dalam keadaan tak berdaya seperti ini, ketakutan demi ketakutan seakan muncul di dalam diri Ryu. Dulu, Dad Robert mengalami hal yang kurang lebih sama sepertinya, tapi ia memiliki Dad Park yang begitu ikhlas menjadi seorang pendonor. Lalu diriku, siapa yang ikhlas menolongku? Aku hanya sendirian. Batin Ryu lagi. Dad, Mom, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tak akan marah jika setelah ini kalian akan membenciku dan meninggalkanku. Sakit yang ia derita, membuat Ryu seakan putus asa dengan hidupnya. Sejujurnya, ia sudah mengetahui penyakitnya ini sejak setengah tahun yang lalu, tapi ia tak memberitahukan pada siapapun dan tak mencari pendonor agar ia bisa tetap hidup. Aku yang telah membunuh Vanilla, kata Ryu pada akhirnya.
Pengakuan Ryu membuat Robert dan Sylviana tersentak kaget serta tak percaya. "Jangan mengada-ada, Ryu," kata Robert dengan debar jantung yang semakin cepat. "Maafkan aku, Dad. Aku yang bersalah. Bencilah aku dan tinggalkan aku," kata Ryu. "Katakan pada Mommy, ada apa sebenarnya?" Sylviana menggenggam tangan Ryu dan menatap putra angkatnya itu dengan tatapan teduh. "Aku yang membunuh Vanilla, Mom. Aku yang melakukannya," kata Ryu. "Hentikan ucapanmu, Ryu." Jujur Robert merasa takut jika apa yang dikatakan oleh Ryu adalah sebuah kebenaran. Itu tandanya ia tak akan pernah bisa bertemu kembali dengan putri kecilnya itu. "Ia terjun dari tebing dan itu semua karena aku. Aku yang bersalah. Aku yang membunuhnya. Bencilah aku dan biarkan aku sendiri. Jangan pernah peduli lagi padaku," kata Ryu. Perasaan Robert dan Sylviana campur aduk saat ini. Perkataan Ryu membuat mereka terdiam hingga merasa tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ceritakan padaku, ada apa sebenarnya?" kata Robert pada akhirnya. Ryu menatap Robert kemudian menghela nafasnya dalam. Ia pun mulai menceritakan semuanya. La mengatakan bahwa ia membenci Vanilla, sejak pertama ia melihatnya. "Ia yang membuat keluargaku hancur. Gadis kecil itu membuat keluargaku berantakan. Mommy pergi bersama Jin, meninggalkanku. Daddy juga pergi meninggalkanku seorang diri. Ini semua karena dia," kata Ryu pada akhirnya. "Apa kamu juga membenciku, Ryu?" tanya Robert. "Tidak. Di dalam dirimu ada Daddy. Aku tak bisa membencimu." "Maafkan aku," Ryu menutup wajah dengan kedua tangannya. "Kamu mengatakan bahwa seorang wanita datang membawa seorang anak kecil. Mereka mengaku sebagai selingkuhan dadimu kan? Bukankah seharusnya kamu membenci dadimu? Dadimu ada di dalam sini, Ryu. Seharusnya kamu membenciku," kata Robert. Tiba-tiba saja Sylviana mendekap Ryu dengan erat. "Mommy mengerti perasaanmu. Kamu menyayangi keluargamu dan berusaha menimpakan semua kesalahan pada seseorang yang menurutmu paling menghancurkan keluargamu. Seorang wanita bisa diusir pergi tanpa adanya hubungan apapun lagi, tapi seorang anak akan tetap memiliki hubungan darah dan akan membekas selamanya." Sylviana sangat mengingat bagaimana saat keluarga Dad Jordi begitu membenci dirinya. Itu karena dia adalah anak dari selingkuhan Dad Jordi. Ryu membuka tangannya dan melihat ke arah Sylviana. Wajah teduh dan senyum tipis yang ditunjukkan oleh Sylviana, membuat Ryu mulai merasa sakit di dalam hatinya. "Kamu tahu, sampai saat ini Mommy sangat yakin kalau Vanilla masih hidup di luar sana. Ia hanya sedang bermain petak umpet dengan kami, sama seperti saat ia kecil. Ia akan keluar dengan sendirinya ketika ia sudah jemu bersembunyi," kata Sylviana. Robert tak tahu apa yang ia rasakan saat ini. Ia tak mengatakan apapun lagi dan memilih keluar dari ruang perawatan Ryu. Robert mengambil ponselnya lalu menghubungi Ron. Ia menceritakan semuanya dan meminta Ron untuk mengulang pencarian dari awal di titik pertama Vanilla menghilang. Sementara itu di dalam ruang perawatan, Sylviana masih duduk di samping Ryu dan menggenggam tangan putranya itu. "Mommy tak ingin keluar dan meninggalkanku juga seperti Dad. Apa kamu mau Mommy pergi meninggalkanmu? Lagi pula Daddy juga tak akan meninggalkanmu. Ia hanya kecewa padamu," jawab Sylviana. Ryu kembali meringis ketika merasakan sakit di pinggangnya kembali datang. Ia berusaha menahan tapi tak bisa. Semakin hari rasa sakitnya semakin kuat dan lebih lama. Sylviana langsung menekan tombol untuk memanggil dokter. Ia sangat khawatir dengan keadaan Ryu, terlepas dari apa yang dikatakannya tadi. "Cepat masuk,"
Perintah Daichi pada istrinya, Mia. Aku takut, kata Mia yang memang masih merasa ragu jika harus menjalani tes kecocokan ginjalnya dengan Ryu. Kamu takut dites atau takut miskin? Kata Daichi dengan geram, cepat masuk. Kalau masih tidak mau, kamu tak akan mendapatkan apapun saat aku berhasil menguasai perusahaan Smith. Aku tidak mau miskin, sayang, kata Mia yang pada akhirnya ikut masuk ke dalam ruang dokter. Selamat pagi, Tuan, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter. Kami ingin melakukan tes kecocokan ginjal dengan pasien bernama Ryu Higuchi, jawab Daichi. Baiklah, Anda akan melakukan tes esok dan sekarang kami ingin Anda beristirahat terlebih dahulu selama 1 malam di sini, kata dokter. Daichi sangat bersemangat untuk melakukan tes kali ini. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan memiliki banyak uang dan ingin segera berkeliling dunia bersama dengan selingkuhannya. Perusahaan Smith akan segera menjadi milikku. Daichi merasa tak sabar karena inilah kesempatan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, sama seperti ia mengambil perusahaan Park dahulu. Sayang, aku takut. Bagaimana kalau kamu saja yang diperiksa? Aku akan menunggu dan menemanimu, kata Mia. Kamu pergi selangkah saja dari sini, maka aku akan menceraikanmu dan melemparmu ke jalan tanpa uang sepeser pun. Mengerti? Robert dan Selviana kembali ke mansion Smith untuk sekedar membersihkan diri, berganti pakaian, dan mengisi perut mereka. Selviana bisa melihat wajah Robert yang tak seperti biasanya. Aku tahu perkataan Ryu pasti sangat menyakitkan bagimu, kata Selviana. Sangat. Aku tak menyangka ia memendam kebencian pada putriku yang tak bersalah sama sekali. Aku kecewa padanya, mengapa ia tak mengatakan sejak awal apa yang ia rasakan, jadi aku bisa melakukan sesuatu. Selviana menghela nafas pelan, aku percaya Vanilla masih hidup. Ia akan kembali bersama kita. Apa Vanilla juga membenci kita karena menyayangi Ryu? Kini timbul pertanyaan lain di dalam diri Robert. Apakah semua yang putrinya lakukan untuk Ryu, itu karena ia melihat bagaimana dirinya dan Selviana melimpahkan kasih sayang pada Ryu? Vanilla sangat menyayangi kita, tak mungkin ia akan membenci. Robert tersenyum meski ada rasa ragu di dalam hatinya setelah mendengar cerita dari Ryu. Mengapa Vanilla begitu menyayangi Ryu, hingga memberikan keluarganya begitu saja pada Ryu? Sementara itu di rumah sakit, Ryu mengerjapkan matanya. Ia kembali terbangun setelah efek obat yang diberikan oleh dokter sudah menghilang. Saat ini pinggangnya belum merasakan sakit kembali, tapi ia tak dapat bergerak banyak. Ruang perawatannya dibuat sedikit remang agar Ryu bisa tidur dengan lebih nyaman. Tak ada yang menemaninya saat ini. Suasana tenang hingga hatinya terasa sepi sekali seakan kosong. Namun, ia merasa lebih lega setelah mengatakan semuanya pada Robert dan Selviana. Ia sudah siap untuk dibenci, bahkan ia siap untuk pergi dan bertemu dengan keluarganya. Matanya menangkap sosok seseorang hingga membuatnya langsung membuka matanya lebar-lebar, Vanilla. Lanjut ke bab 37.